Bismillahirrahmanirrahim. Hello guys, welcome back to YouTube channel Mai. Kembali lagi bersama aku, siapa? Ojak ya guys ya, di channel yang penuh suka duka ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, channelnya Ojak. Jadi di channel ini aku akan sharing tentang seputar kehidupan di Jepang, tentang seputar dunia kerja di Jepang. Pokoknya tentang Jepang. Karena apa? Karena hari ini alhamdulillah Ojak lagi ada di Jepang. Ya, untuk 3 tahun ke depan mungkin Ojak akan buat konten. Jadi sharing pengalaman. Jadi sayang banget buat kalian kalau nggak subscribe channel ini. Channel Ojak. Pokoknya mah di subscribe. Meskipun banyak channel-channel di luar sana yang membahas tentang Jepangan ini, dunia Jepang, tapi yakin di channelnya Ojak bisa berikan yang berbeda ya guys ya, karena di sini kita gelo. Rada gelo. Nah, jadi hari ini Ojak pengen buat video tentang apa ya, tadi teh udah kepikiran. Oh iya, apa saja yang harus kalian persiapkan untuk kerja ke Jepang. Oke, simak terus video ini. Cuman Ojak mau ini dulu mau angkat jemuran lah ya, ikut yuk, ikut ya. Ini jemurannya Ojak tinggal guys, tuh sini kita tuh udah ini doang, nggak nyuci nanti weh. Kita udah ngangkatin jemuran, kita taruh aja di kasur lung. Udah ya. Oke guys, jadi jemuran udah diangkat, tapi Ojok belum mandi dulunya tuh. Lihat mukanya jelek banget. Karena belum mandi. Tapi kalau udah mandi mah insya Allah, kalau udah mandi mah insya Allah kelihatan lebih angger goreng. Ya udah, tunggu aja, simak terus video Ojak ya. Mandi dulu biar nggak gerah. Oke, tunggunya. Tunggu siap. Oke teman-teman, jadi Ojak udah selesai mandi tuh kan. Kalau udah mandi kelihatannya lebih gampang ya. Tapi bohong ya guys ya, bercanda. Enggak, ini teh. Jadi banyak sih yang ngira keluarga-keluarga di rumah juga, sekarang Ojak putihan, katanya putih di sana. Enggak teman-teman, aslinya mah di sini malah makin hitam. Di sini cuacanya benar-benar panas banget. Jadi itu tuh hanya prasangka kalian aja, bahwasanya pergi ke luar negeri nanti jadi putih, jadi ganteng, jadi cakep. Itu bohong banget, bohong banget. Beneran. Karena ya gantengnya karena kamera, karena efek, jadi putihnya karena efek. Jadi sekarang mah buat kelihatan cakep nggak usah skincarean ya guys ya. Jadi kita tinggal atur-atur aja, setting-setting aja efek yang mana yang ngepas, yang bisa membuat kita terlihat lebih putih. Oke, jadi lanjut ke pembahasan. Jangan terlalu lama ya, kasihan kalian kuotanya nanti habis liatin kontennya Ojak. Informasinya belum dapet, tapi Ojaknya udah ngomong wae dari tadi. Ya udah, lanjut aja. Jadi apa aja yang harus kalian siapkan nih buat yang pengen pergi ke Jepang? Khususnya ya buat adik-adik yang sekarang masih sekolah nih, SMK itu kalian punya banyak waktu untuk mempersiapkan segalanya ya teman-teman. Yang pertama nih, kalian yang harus kalian persiapkan itu adalah fisik kalian. Karena apa? Karena yang paling utama buat bisa kerja itu kesehatan tentunya. Bukan hanya terlihat dari apa? Bukan hanya terlihat sehat dari luarnya aja ya, tentunya dari dalamnya juga, karena yang akan dicek itu bukan luaran, wah kelihatannya sehat nih, tapi kan nggak tahu dalamannya, nggak tahu dalam organ-organ dalam kita tuh apakah ada yang rusak atau ada yang sakit ya guys ya. Jadi ya minimal kalian bisa menjaga diri kalian dari makanan-makanan yang beresiko gitu. Jadi makanannya juga dijaga, pokoknya kayak gitulah. Kurangi
Pokoknya jangan minum-minum lah gitu, minum apa gitu, atau apalagi narkoba ya teman-teman ya, janganlah gitu. Soalnya itu ya merugikan kalian juga kan gitu. Nah, kemudian hal yang kedua yang harus kalian persiapkan yaitu kompetensi kalian, keahlian kalian, jurusan kalian itu apa. Misalkan nih, kalian sekolah di jurusan pertanian. Nah, nanti pun kerja ke Jepang pasti akan dapat perusahaan ya di bidang yang kalian ahli gitu, yang kalian bisa, yang kalian mengerti gitu. Jadi, untuk bisa pergi ke Jepang itu pasti sesuai jalur, teman-teman. Kalau misalkan kita pertanian ya masuk ke pertanian, kalau misalkan kita di bidangnya listrik ya pasti ke kelistrikan lah. Apa sih sebagian besarnya gitu sih. Jadi beda banget sama di Indonesia kan. Kalau di Indonesia kan kita ya cari kerja ya apa istilahnya nggak harus jurusan ini masuk ke jurusan ini gitu. Ada juga kan yang jurusannya elektro masuk ke pabrik makanan gitu kan, di pengemasan atau apa gitu kan. Nah, kalau di sini tuh beda sih teman-teman. Jadi buat kerja ke Jepang itu pasti kalian nanti masuknya tuh satu jurusan. Kalau misalkan di rumahnya itu sekolah di rumah, di rumahnya. Kalau misalkan jurusan kalian itu di jurusan perikanan, pasti nyampe ke sini juga kalian masuk ke pabrik perikanan gitu, pelayaran ya istilahnya. Pokoknya gitu ya teman-teman. Yang pertama fisik, yang kedua kompetensi keahlian. Pokoknya benar-benar apa ya digeluti lah gitu istilahnya. Yang benar sekolahnya gitu. Nilainya diperbaiki gitu. Sekolah jangan mencari nilai. Cuman nilai itu kan hanya sebagai tolak ukur kemampuan kalian sampai mana gitu. Jangan dicari nilai mah. Nanti kalian malah nyari-nyari nilai lagi, nilai bagus. Tapi carilah ilmu sebanyak mungkin, carilah pengalaman sebanyak mungkin di sekolah gitu. Jadi nanti nilai emang ngikutin gitu. Itu hanya sebagai tolak ukur kita sebagai pelajar ya teman-teman. Jadi ingat jangan mencari nilai, apalagi cari muka sama guru. Jangan ya. Oke, jadi lanjut yang ketiga ya teman-teman. Mulai cari tahu tentang dunia kerja di Jepang. Mulai cari tahu tentang apa gimana kehidupan di Jepang gitu. Cari-cari tahu aja dulu biar kalian makin termotivasi gitu. Nah, kalian juga bisa nonton channel ini, nontonin channelnya Aojak karena Aojak akan pokoknya bahas sekitar dunia kerja di Jepang, sekitar kehidupan di Jepang ya teman-teman. Jadi ikuti terus pokoknya. Nah, kemudian cobalah untuk sedikit-sedikit belajar tentang bahasa Jepang ya teman-teman. Kalian pelajari aja dulu bahasanya gimana, yang sederhananya. Kalian bisa belajar ya sekarang kan zamannya zaman internetnya, jadi zaman YouTube itu gampang banget buat nyari pelajaran kayak gitu. Kalian bisa nontonin channel-channel di YouTube atau kan cari artikel di Google itu banyak banget. Di Instagram juga banyak. Nah, mungkin nanti kedepannya juga Ojak pengen bikin konten tentang belajar bahasa Jepang secara sederhana. Namun karena Ojaknya juga masih belajar dan belum terlalu paham banyak, jadi ya nanti takutnya salah menyampaikan sesuatu ya teman-teman gitu. Nah, kenapa harus belajar gitu? Jadi mumpung kalian masih sekolah, masih banyak waktu gitu kan. Kalau zaman-zamannya sekolah kan ya zaman-zamannya belajar, zaman-zamannya kalian mempersiapkan. Nah, jadi Aujak bilang kayak gini untuk teman-teman yang pengen ya pergi ke Jepang. Tapi kalau misalkan kalian punya cita-cita yang lebih tinggi daripada ini, misalkan kalian pengen kuliah, pengen jadi dokter, jadi ya, sarjana hukum atau apa, itu lebih bagus ya teman-teman. Itu lebih baik. Dan Aujak menyarankan kalian untuk ya setidaknya kalian bisa ambil bisa kuliah lah gitu, bisa sekolah kalian bisa lebih tinggi gitu. Nah, cuman karena Aojak pun sebenarnya ingin kuliah, ingin masuk ke perguruan tinggi, cuman keadaan ekonomi keluarga Aojak ya nggak bagus gitu, dan Aojak pun sadar diri gitu, belum ada uangnya gitu. Jadi ada kesempatan buat pergi ke Jepang dan insya Allah kalau udah ada uang pulang ke Indonesia, insya Allah Ojak juga akan melanjutkan sekolah gitu. Nah, jadi gitu ya teman-teman. Yang penting tuh kalian persiapkan dulu. Fisik kalian disiapin. Dari jauh-jauh hari nggak bisa. Pas lulus baru kalian, wah pengen nih. Ntar kalian jadi bingung gitu kayak, sayang banget ya kenapa nggak dari dulu mempersiapkan itu. Jadi kalau kita udah mempersiapkan mah, ketika kesempatan itu datang dan kalian udah siap, wah top pokoknya mah. Mulus, lancar.
Dan insya Allah kesempatan itu akan datang teman-teman. Jadi banyak banget sekarang kesempatan buat bisa kerja ke Jepang tuh, wah terbuka lebar. LPK wah banyak gitu. Ada yang pakai biaya, ada yang bisa dibantu dengan dana talang itu gitu. Kayak ojek kan dibantu dulu oleh bank negara gitu. Jadi nanti bayarnya nyicil per gajian gitu. Ini kan lumayan ya teman-teman gitu kan. Cuman jangan berekspektasi tinggi tentang kerja di Jepang yang gajinya katanya gede, yang luar biasa itu. Jangan ya teman-teman. Karena kalau kalian udah mikirnya ke sana, ke gaji nanti kalian akan apa namanya? Ya pokoknya nanti tahu sendirilah, akan kecewa gitu. Karena ojek pun diiming-imingi gaji yang wow, benar-benar gede gitu. Apalagi orang-orang rumah tuh pasti tahu misalkan gajinya di Jepang bisa sampai 20, bisa sampai 30 juta gitu. Itu bohong ya teman-teman. Karena ya mungkin ada juga, tapi ya yang ojek alami nggak sampai segitu sih. Jadi ya samalah kayak kerja di Indonesia. Kalau ada kerjaan di Indonesia mah mendingan kerja di Indonesia teman-teman gitu. Cuma ya sama-sama aja sih gitu. Kalau kotornya mah ya gede, cuman kan dipotong biaya rumah, biaya makan, biaya yang tadi yang lain-lain gitu. Pasti hasilnya ya segitu-segitu aja gitu. Kecuali kalian kerja di apa namanya? Punya keahlian lebih gitu. Kalau sebatas aja kan hanya sebagai pemagang di sini gitu kan, magang di Jepang ya cukuplah insya Allah gitu. Cuman jangan berekspektasi tinggi ya teman-teman gitu tentang kerja di Jepang. Oke. Kemudian apalagi ya? Pokoknya itu sih ya teman-teman. Fisik, kompetensi kalian, keahlian kalian. Nilai-nilai kalian diperbaiki, tapi jangan mencari nilai ya. Pokoknya belajar. Kemudian apa lagi? Cari tahu tentang dunia kerja di Jepang atau gimana gitu kan. Kalian bisa tonton channel ini. Kemudian juga sedikit-sedikit belajar bahasa Jepang. Persiapin aja dulu. Kak, kan aku nggak ada biaya gitu kan. Terus mahal gitu kan buat masuk ke Jepang gitu kan. Takut. Jangan takut. Nanti Allah yang bantu. Kalian mah ngandelin diri kalian sendiri itu dah. Jangan selalu ngandelin diri kita sendiri. Kita mah nggak mampu pasti. Apalagi ngandelin orang tua dan orang tua nggak mampu. Tapi kalian kan punya Tuhan, punya Allah yang maha segalanya. Ketika kalian bilang, wah nggak mungkin nih, mustahil nih. Bagi Allah mah mungkin. Bagi Allah mah. Karena Allah tuh yang mempunyai segala alam, langit dan bumi milik Allah. Ya kan? Kalian mau apa? Yang penting satu, jangan jauh dari yang punya nasib. Udah itu doang. Saran dari Ojak mah. Sekarang kalian pengen sesuatu, kalian pengen sukses, kalian pengen cita-cita kalian tercapai, kalian pengen wah pokoknya banyak hal keinginan, tapi kalian lupa dan jauh dari yang punya nasib. Jangan, itu hal yang bodoh menurut Ojak, karena Ojak juga pernah mengalami. Sebelum Ojak bisa berangkat ke sini juga, wah pengen punya kerjaan, pengen punya kayak gini, pengen bisa bahagiain orang tua, banyak kan pasti ada keresahan-keresahan anak muda sekarang, dan itu Ojok udah alamin itu semua. Tapi kebanyakan tuh, bukan kebanyakan sih, ini ya pengalaman dari Ojak ya. Ojak pernah kayak, kok Tuhan kayak gini sih, kok Tuhan gak adil. Nah dari sana itu adalah sudah menjadi kesalahan kan. Dari sanalah turun azab dan menjadi sadar ya teman-teman. Tapi alhamdulillah sekarang udah sadar bahwasanya jangan pernah menjauhi yang punya nasib teman-teman. Insya Allah rezeki kalian akan diluaskan, semuanya akan selesai, masalah seberat apapun akan selesai kalau kalian mintanya sama Allah. Kan ada satu kalimat, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tiada daya dan upaya kecuali atas pertolongan Allah. Siapa lagi kalau bukan Allah yang mau menolong kita kan? Hanya Allah yang mampu. Gitu. Jadi jangan takut kalian bermimpi, bercita-cita. Ojek dulu pernah dibilang sama teman-teman juga dulu, wah mimpi kok tidur terus, cuma mimpi-mimpi doang gitu.
Ojak kan dulu sering bilang tentang mimpi-mimpi gitu. Ah, kamu mimpi doang tapi nggak ada aksi, kamu mimpi doang nggak ada pergerakan gitu. Ya emang betul yang dibilang gitu. Cuman tapi Ojak percaya dengan mimpi, dan Ojak percaya bahwasanya mimpi itu akan terwujud. Percaya. Bukan kita yang mewujudkannya, tapi Allah sendiri yang akan mewujudkannya. Bila itu baik bagi kita. Kalau mimpi itu nggak terwujud, ambil hikmahnya. Mungkin itu bukan terbaik buat kita ya teman-teman. Jadi gitu aja dari Ojak mah. Jadi persiapkan aja dulu. Terus sampaikan ke Tuhan, ya Allah, aku pengen kayak gini, kayak gini. Kira-kira itu baik enggak? Nah, kalaupun nanti emang kamu ditakdirkan jadi, pasti jadi. Tapi bila kamu ditakdirkan tidak terjadi, jangan salahkan Tuhan. Tapi berterima kasihlah kepada Allah bahwasanya oh mungkin ini bukan yang kau ingini Tuhan gitu. Nah, mintalah yang terbaik kepada Allah. Nanti pasti Allah akan beri jalan yang lain. Gitu ya teman-teman. Dan Ojak pun sebelum bisa kerja di sini itu ngalamin banyak pokoknya sempat luntang-lantung gitu, nggak ada kerjaan. Pokoknya jadi beban keluarga. Rada gelo. Cuman ya itulah kehidupan, nikmatin aja dinamikanya ya teman-teman. Nanti Ojak bakalan cerita di next video lah ya tentang bagaimana perjalanan Ojak. Oke? Ya semoga ini bisa memberikan manfaat buat teman-teman semua, memberikan inspirasi gitu. Ojak mah nggak ada lain sih selain bikin video ini teh ya pengen menginspirasi aja, pengen bermanfaat gitu. Nggak ada apa-apa, ya kan? Ojak tuh pengen apa? Kita semua tuh ya sukses di jalan masing-masing. Rapo. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, share ke teman-teman yang lain juga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.